Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa Partipi, tepang deui sareng simkuring wastapun Isal Saifur Rahman dina program Beja Keur Balarea. Anu insyaallah baris ngawartakeun, ngabejakeun warta-warta anu aya di wewengkon parahyangan. Pamirsa Partipi, beja anu kahiji nyaeta rekapitulasi hasil hitungan suara pemilihan gubernur jeung wakil gubernur Jawa Barat parantos dilakonan ku KPU. Sadaya surat suara anu tos lebet didata diakurkeun jeung muspida sarta diakurkeun jeung para saksi ti para calon. Supados langkung jelas, mangga urang sakseni. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat telah dilakukan oleh KPU. Seluruh surat suara yang telah masuk didata dan disamakan di depan seluruh muspida dan saksi dari setiap calon. Komisi Pemilihan Umum Sumedang kali ini melakukan rekapitulasi surat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang telah masuk. Pengetukan palu dilakukan setelah menyamakan jumlah penghitungan suara yang diterima dari setiap kecamatan. Kegiatan rekapitulasi tersebut dihadiri oleh seluruh muspida Kabupaten Sumedang dan sejumlah saksi dari setiap calon gubernur. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat KPU Sumedang. Meski sempat ada penolakan tanda tangan dari saksi pendukung nomor 5, Rike dan Teten, akan tetapi kegiatan masih dapat berjalan dengan lancar. Sementara menurut Ketua KPU Sumedang, Asep Kurnia, penolakan saksi menandatangani berkas penghitungan suara merupakan hak dari para saksi untuk tidak melakukan tanda tangan. Tadi rekap sudah dilaksanakan, berjalan sesuai harapan kita semua. Mereka bisa menerima apa yang dikerjakan oleh penyelenggara pemilu di bawah, di PPK, di PPS, ya, dan di KPPS, sehingga secara umum mereka bisa menerima hasilnya. Terus Pak, bagaimana dengan yang melakukan penandatangan? Ya itu hak ya, hak saksi. Hak saksi untuk tidak menandatangani itu hak saksi. Selanjutnya terhadap saksi yang tidak menandatangani itu juga telah memberikan catatan. Nah, catatan ini nanti kita akan bacakan pada waktunya di kabupaten, di provinsi. Karena ternyata catatan itu bukan terkait dengan rekap. Tadi kan didengar oleh semua media bahwa dari sisi angka-angka yang ditentukan oleh KPU yang oleh PPK itu semua sudah menerima. Ya, betul nggak? Jadi dia tidak keberatan terhadap angka-angkanya. Angka-angkanya dia terima, tetapi tadi dari nomor 5 itu memang ada keberatan karena administrasi. Ada misalnya pabrik yang tidak diliburkan. Dan KPU jauh-jauh hari, KPU Sumedang khususnya karena berbarengan dengan pemilu bupati, sudah meminta dan sudah menyampaikan bahwa itu adalah hari libur dan hari yang diliburkan. Oleh karena itu kalau misalnya dianggap memang ada penghalang-halangan, pemilih sehingga tidak bisa memberikan pilihannya dihalang-halangi, itu bisa dilaporkan ke panitia pengawas. Laporan Yanuar Aditya, Sumedang, Partivi. Pamirsa Partipi, hiji Maret poe Jumaah minggu kamari, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang anterkeun tim, nyaeta tim SMP Negeri Hiji Cisitu Sumedang, pikeun acara kejuaraan ilmiah internasional di Singapura. Anu alhamdulillah, 4 orang siswa lolos dina seleksi eta. Supados langkung paos, mangga urang sakseni. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang mengantarkan tim SMP Negeri 1 Cisitu untuk mengikuti kejuaraan ilmiah internasional di Singapura. 4 orang siswa tersebut telah berhasil lolos dalam seleksi dan diundang untuk mengikuti perlombaan tersebut. Tim Sains SMP Negeri 1 Cisitu Jumat 1 Maret 2013 berangkat menuju Singapura dalam perlombaan ilmiah yang diadakan di sana. Tim yang telah lama melakukan penelitian untuk mengikuti ajang internasional ini menyiapkan sebuah penemuan mereka untuk diperlombakan. Perlombaan yang diikuti oleh berbagai negara di Asia tersebut merupakan perlombaan yang cukup bergengsi dan baru kali ini diikuti oleh SMP Negeri 1 Cisitu. SMP Negeri 1 Cisitu merupakan satu-satunya tim yang mewakili Sumedang di ajang internasional. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, menurut Kepala Dinas Pendidikan Herman Suryatman merupakan langkah awal untuk Sumedang Go Internasional. Dengan mengikuti ajang tersebut, diharapkan dunia pendidikan di Sumedang terus mengalami peningkatan. Dengan demikian, siswa-siswi lainnya terus terpacu untuk lebih baik lagi. Barangkali dalam kepemimpinan kami, ya baru pertama ini dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tonggak bagi aktivitas Go Internasional berikutnya.
Ini sebuah terobosan dan tentu ini tidak lepas dari kepemimpinan Pak Kepala, Pak Kepala SMP Negeri 1 Cisitu. Bagaimana beliau bisa berkomunikasi dengan komponen pendidikan yang ada di Singapura, dan dari Singapura mengundang SMP Negeri 1 Cisitu ini untuk mengikuti lomba sains, dan tentu ini tingkat global. Dan alhamdulillah anak-anak dari SMP Cisitu bisa menciptakan sebuah kreativitas. Ya, ini berangkat dari fluid mekanik teori. Jadi bagaimana ada sebuah kreativitas anak-anak yang mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke depan. Laporan Yanuar Aditya, Sumedang, PAR TV. Pamirsa, beja anu salajengna nyaeta beja ngeunaan musibah kecelakaan lalu lintas. Pamirsa, ayeuna sering pisan terjadi kecelakaan lalu lintas. Anu salah sawios nyaeta kecelakaan lalu lintas di Cipadung Situraja Sumedang. 2 urang ngangge motor tilar dunya harita keneh di tempat. Tabrakan antara mobil jeung motor ieu kajadianana di tikungan Cipadung Situraja Sumedang. Supados langkung jelas, mangga urang sakseni. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Sumedang. Kali ini 2 pengendara sepeda motor tewas seketika dan 1 mengalami luka-luka. Banyaknya tikungan yang ada di sepanjang jalan Sumedang menjadi salah satu penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Kali ini tabrakan mobil dan motor menyebabkan 2 orang tewas seketika setelah berbenturan dengan mobil yang dikendarai cukup kencang di Jalan Umar Wirahadi, Dusun Cipadung, Situraja Utara. Menurut keterangan, mobil yang melaju cukup kencang di jalur menikung tersebut baru saja membeli bensin di SPBU Situraja. Saat berada di tikungan, terdengar benturan yang cukup kencang dari jarak 500 meter. Setelah dilihat, mobil yang bernomor polisi D1783VT tersebut menghantam sebuah sepeda motor yang tengah dinaiki oleh 3 orang. Deden 10 tahun dan Endang 40 tahun langsung tewas seketika di lokasi kejadian akibat luka yang cukup parah di bagian kepalanya. Saksi yang merasa ketakutan melihat kejadian tersebut langsung mencari bantuan warga lain karena di jalur tersebut tidak ada rumah penduduk. Sementara itu, sopir yang mengendarai mobil hitam tersebut diamankan oleh pihak kepolisian. Sedang korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Sumedang. Korban luka, Anah 40 tahun, masih syok saat dirawat di instalasi gawat darurat. Ya dia sih nggak tahu, cuma saya dengar dari bengkel sana tuh, ya, ada yang bunyi gitu kan ya. Terus ada yang bunyi langsung pas sampai sini, lihat mobil nabrak motor gitu kan. Gitu. Terus langsung ada mobil, ada motor lagi 4-an atau berapa. Saya mau nolongin takut. Nah, itu posisi korban di mana, Pak? Di bawah. Di bawah mobil ya? Nah, di bawah mobil. Berapa orang, Pak? 2 orang? Iya. Itu kejadiannya jam berapa, Pak? Jam 6 kurang seperempat lah. Jam 6 kurang seperempat. Pak, korban meninggal dulu? Ya, katanya sih meninggal. Soalnya saya takut sih ngelihatnya tadinya. Si ibunya kan minta tolong sama saya. Tolong cariin anak saya. Saya cari, anak-anaknya nggak ada. Tahu-tahunya ada di bawah mobil gitu. Saya langsung berangkat lagi. Takut saya mah. Laporan Yanuar Aditya, Sumedang, PAR TV. Pamirsa, beja anu salajengna nyaeta ngeunaan malam panggung hiburan prajurit digelar di Yonif 301 Prabu Kian Santang. Rupa-rupa kasenian dipintonkeun dina acara eta. Para prajurit dengan wungkul maher nyekel dina ngangkat senjata, tapi oge maher dinu ngamainkeun alat-alat musik. Hoyong terang kumaha pamirsa? Mangga urang saksikeun. Malam panggung hiburan prajurit digelar Yonif 301 Prabu Kian Santang. Berbagai kesenian dipertunjukkan pada acara tersebut. Para prajurit tidak hanya mahir dalam memegang senjata saja, tapi juga mahir dalam memainkan berbagai alat musik. Yonif 301 Prabu Kian Santang menggelar panggung hiburan prajurit yang digelar di Aula Yonif 301 PKS. Berbagai pertunjukan disuguhkan oleh para prajurit dalam kegiatan kali ini. Tak hanya para prajurit saja, istri dari para prajurit juga turut menyumbangkan kemahiran mereka dalam memainkan alat musik tradisional. Kegiatan yang merupakan peringatan hari ulang tahun Yonif 301 yang ke-65 ini berlangsung sangat meriah dengan pengisi acara dari para anggota Yonif 301 sendiri. Pertunjukan komedi yang ditampilkan pun sangat menghibur dan membuat seluruh penonton yang ada di aula tertawa terbahak-bahak.
Kegiatan tersebut tidak hanya acara hiburan saja. Pembagian door prize dan hadiah juga dilakukan dalam kegiatan perlombaan ketangkasan para prajurit. Kegiatan ini menurut Letkol Musa sangat baik karena sebagai sebuah introspeksi terhadap dirinya, karena para prajurit tidak akan berani langsung mengkritiknya. Tetapi dengan adanya kegiatan seperti ini, mereka dapat memberikan masukan untuk kepemimpinan yang lebih baik lagi. Puncak acaranya, karena memang kita tidak menyelenggarakan upacara sehubungan dengan status kita dalam kondisi siaga pemilu kada kemarin baik Bupati Sumedang, sehingga kita tidak adakan acara, tapi kita adakan syukuran saja, kemudian diakhiri ya sekarang ini penutupnya dengan malam prajurit bagi seluruh prajurit termasuk ibu-ibu yang hadir. Ibu jenis hiburan cukup banyak, tapi seluruhnya sebagian besar memberdayakan kemampuan prajurit maupun Persib sendiri. Laporan Yanuar Aditya, Sumedang, PAR TV.